Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasio Nyandra dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2370822. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum scanning for SMB vulnerabilities with N4Linux. Nah, jadi kita pada tujuan praktikumnya ini ya, adalah mempelajari bagaimana melakukan enumerasi layanan SMB di jaringan, menemukan user, file share, serta mencoba transfer file menggunakan SMB client. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu launch Enum Linux and explore its capabilities. Jangan lupa sebelum masuk ke sini, masukkan password kali dan username kali ya. Kita masuk ke bentuknya sudo su. Kemudian ini kali. Nah, setelah itu saya coba cek help file dari enum4linux dengan perintah enum4linux. Nah, dari hasil help ini terlihat bahwa enum4linux itu memanfaatkan beberapa utilitas Samba seperti RPC client, SMB client, net, dan nlookup. Jadi semua tool ini akan digunakan untuk melakukan query informasi terhadap server SMB. Nanti pertanyaannya dijawab ya, di akhir ya. Ini lewatin dulu ya, karena ini pertanyaan. Kemudian lanjut untuk di part 2. Use nmap to find SMB server. Nah, selanjutnya saya akan mencari host yang menjalankan layanan SMB. Caranya dengan melakukan scanning menggunakan nmap. Jadi pertama, di scan dulu nih. Scan subnet dulu ya. Subnetnya itu satu 172.17.0.0/24. Nah, gitu deh. Kita ketik ya. Nmap sm 172.17.0.0/24. Ini udah starting. Nah, hasil scan ini menunjukkan ada beberapa host aktif di beberapa di antaranya itu membuka port 139 NetBIOS ini ya, NetBIOS SSN. Jadi ini menandakan adanya layanan SMB yang berjalan. Kemudian saya lanjutkan ke nmap s10 10.6.6.0/24. Sorry, apa masalah? Nmap ini dulu nmap sn 10.6.6.0. Nah, hasilnya ditemukan hasil 10. Nah, begini dia hasilnya. Ditemukan juga hasil 10.6623 dengan port SMB terbuka. Pos inilah yang akan menjadi target kita. Nah, lanjut kita part 3.
use enum for Linux to enumerate users and network file shares. Jadi sekarang saya lakukan enumerasi lebih lanjut dengan enum for Linux. Target pertama adalah host 172.17.0.2. Kita ketikkan saja ini enum for Linux input 172.17.0.2. Ini untuk melihat user yang terdaftar ya. Sudah saya jalankan. Lanjut untuk melihat daftar file share, yaitu ini. Kita lihat enum for Linux adalah enum for Linux min sp 17.02. Nah, dari output ini terlihat beberapa share ya, misalnya admin C dan IP C. Jadi perlu dicatat bahwa tanda seperti tanda seperti ini ya. Itu berarti share tersebut bersifat hidden. Kemudian untuk kita melihat kebijakan password ya. Kebijakan password itu kita jalankan yang ini. Enum for Linux p 172.17.02. Nah, hasilnya menunjukkan password minimum ini 0 ya. Dan tidak ada account web addressal. Jadi ini artinya keamanan password di polisi di server itu password polisi di server itu tersebut sangat rendah dan berisiko terhadap brute force attack. Jadi target kedua itu 10.6.6.2.3. Nah, untuk mempercepat saya gunakan opsi A. Jadi kayak seperti perintah di sini kita tuliskan saja enum for Linux A enum for Linux min A 10.6.6.23. Nah, output ini menunjukkan ada beberapa user lokal. Nantinya nih. Ini agak lama ya. Nah, ada beberapa grup default juga. Dan shares. Yang kita isi. Tinggal kita tunggu. Sebentar, saya ini dulu.
Ya, coba kita disable nanti transfer prediction system. Kita masukkan di sini chat that file txt. Kita ketik this is a bad file. Kita Ctrl C. Kemudian kita masukkan SNDC ke ini untuk melihat daftar share pada target 172.17.02 0.2 SNDC client type, kemudian enter. Nah, kemudian membuat ini matikan ini nih untuk diuji. Kalau mau connect-nya ke share tersebut, gunakan perintah ini ya, SNDC SNDC client min L 172.17.02. Passwordnya ya enter aja. Nah, ya. Kemudian connect to itu masuk perintah ini ya. Coba masuk ke ini nih. Sebentar. Sebelum oke. Jadi bisa masuk ini. Masuk ke sini ya. Sebentar. SNDC client. Aduh, salah banget. 172.17.0.2. Kemudian PNG. Oke, kita masuk SMB ya. Nah, kita coba buka pakai yang put that file txt that file txt. Ini nggak sama touching file that file txt as that file txt. Kita dir ya. Ini untuk perintah dir ya. Kita seharusnya ada ya. Sebentar. Saya ulang lagi dengan langsung. Kita cek ya. Ctrl C, kita balik ke ini. Coba file txt. Habis. Terus get file
Coba kemudian assembly point of assembly point yang L yang udah 172 17 62 enter, kemudian assembly point 172 17 kosong 2 on assembly ya masuk dalam next one. Nah, Nepal, Nepal, aduh, oh, iya, iya, oke, oke, oke. TXT, ini ke-upload nih kayaknya. Berarti yang file back. Kita coba edit ya. Tapi itu, ini sudah kelihatan ter-upload ya. Jadi ya, intinya tadi sudah berhasil mengupload ya. Bisa dilihat, ini berhasil mengupload. Dan bisa menerapkan juga. Jadi, kita langsung saja jawab pertanyaan. Langsung saja jawab pertanyaan ya dari pertama. Oke, kita langsung saja jawab pertanyaan. With Samba utilities, does the help file on the cat are used by the Enum Linux tool? Jadi Enum Linux itu menggunakan beberapa utilitas Samba bawaan, yaitu ada nmd lookup ya, kemudian net, kemudian rpc client ya, client, kemudian ada smb client. Nah, setelah itu yang pertanyaannya relative identifier RID. Jadi RID itu adalah bagian akhir dari SID yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik objek, users, group, atau komputer dalam sebuah domain. User, group, komputer. Bisa melihat. Kemudian security identifier SID.
Nah, kalau SID ini adalah strict unit ya, yang diberikan ke setiap objek keamanan di Windows, seperti akun user, grup, atau komputer. Jadi SID ini digunakan untuk kontrol aksesnya. Kontrol akses, grup, user, ya, user, komputer. Betul pokoknya ya. Jadi ini maksudnya itu keamanan di Windows gitu ya. Jadi kita langsung ke domain controller atau DC. DC ini adalah server di jaringan Windows yang mengatur autentikasi, otorisasi, dan manajemen keamanan dalam sebuah domain. Selanjutnya bisa dilihat deh. Nah, keamanan ya, jatuhnya sama saja. Tapi ini yang mengatur autentikasi, mengatur yang kita ketik, mengatur autentikasi, otorisasi, dan manajemen keamanan. Manajemen keamanan. Nah, jadi selanjutnya itu Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. LDAP ini adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola layanan direktori seperti Active Directory yang menyimpan informasi user, grup, dan komputer. Nah, kalau workgroup ini adalah sekumpulan komputer Windows ya, yang terhubung di jaringan lokal tanpa adanya domain controller. Autentikasi bersifat lokal di tiap komputer. 2. What does Nmap repel about host on the 172.17.0.0/24 network? Nah, jadi jawabannya adalah Nmap ini menampilkan daftar host yang aktif pada jaringan tersebut, termasuk port terbuka seperti 135, 139, 445, atau 3389 yang mengidentifikasi ini mengindikasikan layanan Windows atau SMB. What ports are open on the host that identify running SMB service? What does Nmap call this service? Jadi port yang terbuka dan menunjukkan SMB itu ada 139 dan 445. Oke. Nah, selanjutnya, are there any potential target computers on the subnet running SMB service? Which computer or computers? How do you know? Ya, ada komputer dengan IP-nya. Dengan IP ini running SMB service. Ya, ada sih komputer dengan IP 10623 itu. Karena NMAP itu menampilkan port 139 dan 445 terbuka, berarti host tersebut menjalankan layanan SMB gitu. Dan saja Samba tool was used to map the file size. Jadi Samba tool yang digunakan itu adalah SMB client
min L. Gede ya. Ya gitu, pokoknya simplifying gitu ya. How many file size are listed for target 17.0.2? What does the indicate the end? Sudah, ya sudah nggak ngomong ya. Hmm. Jadi ini komunitas status tulis ajuan. File search bukan sih yang ditanya? Ya, file search ya. Jadi itu biasanya ada beberapa file search default seperti admin, C, sama tanda gini nih pokoknya. Kayak tanda dolar atau apa itu. Jadi itu menunjukkan bahwa share tersebut adalah hidden share, tidak terlihat jika daftar umum hanya bisa diakses jika tahu namanya gitu. Nah, what is the minimum password length set for accounts on the server? What is the account logout threshold setting? Jadi minimum passwordnya itu kalau password length 5 atau 6 karakter. Jadi default-nya selama tapi hasil bisa berbeda. Kalau account logout threshold 0 itu berarti tidak ada logout. Jadi percobaan password bisa tidak terbatas. Tuh, terbatas. Selanjutnya, how will you rate the security of the password policy? Jawabannya low, karena panjang password itu minimal terlalu pendek dan tidak ada mekanisme logout atau brute force attack akan sangat mudah dilakukan. Dan log lanjut untuk how many local users and group are there on target. Tergantung hasil scan. Biasanya Ennover Linux itu menampilkan beberapa akun di cloud seperti kayak administrator gitu ya, administrator, lalu user, terus guest gitu. Gitu. What are the shares that are located on this target? Shares yang umum ditemukan itu adalah admin, maksudnya ini bakal admin, terus hidden red mode admin, C itu hidden policy drive, IPC itu hidden interprocess communication. Mungkin ada share tambahan khusus seperti share docs atau public gitu. Nah, dari praktikum ini ya kita bisa melihat bahwa layanan SMB yang tidak dikonfigurasi dengan baik sangat berbahaya. Dengan tool sederhana seperti Ennover Linux dan SMB client, seorang attacker itu bisa menemukan user, file share tersembunyi, bahkan mengunggah file ke server target. Jadi sebagai penetration tester gitu, langkah yang dilakukan itu adalah scan host dengan name untuk mencari layanan SMB, enumerasi user, group, shares, and password policy dengan Ennover Linux, kemudian menguji akses ke share dengan SMB client, mencoba mengupload file dummy sebagai simulasi serangan. Tuh. Jadi cukup sekian praktikum lab 514 ya, scanning for vulnerability. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.